Langsung saja dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya anak-anak sekalian. Dan rencananya hari Sabtu kita akan mengadakan meeting yang berikutnya, mengejar materi yang masih banyak yang ketinggalan. Karena rencananya Ibu pengen semua anak-anak Mat Club juga memiliki kemampuan dasar matematis ya. Mulai dari materi kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi nggak peduli level kalian ada di kelas berapa, tapi semua tingkatan kemampuannya harus kalian miliki gitu ya. Itu yang diharapkan oleh Ibu. Hari ini karena Ibu udah dari 2 minggu yang lalu nge-share tentang quizzes dan beberapa di antara kalian sudah mencobanya. Nah, kita akan lihat sejauh mana kemampuan kalian ya, kemampuan awal kalian dalam soal-soal yang setingkat olimpiade. Ibu izin share screen ya anak-anak. Coba ya nanti kalau seandainya ini tidak perlu dibahas, kalian tinggal bilang skip aja Ibu, yang ini udah bisa gitu. Kalian ingat pernah nyoba soal ini? Jumlah 5 bilangan berurutan adalah 55. Jumlah bilangan kecil dan terbesarnya adalah, sudah bisa? Oh, sudah. Sudah. Yang lain bisa semua? Sudah, Ibu. Adik-adik kelas 7 gimana yang lainnya? Perlu dibahas nggak? Perlu aja, Bu. Siapa tahu ada yang belum. Kan tadi yang pertamanya A kurang 2, kemudian A kurang 1. Kenapa kita mulainya dari A kurang 2? Karena di tengah-tengahnya kita simpennya A gitu ya. Berikutnya A plus 1, kemudian berikutnya lagi A plus 2. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya jadi apa? A kurang 2 tambah A kurang 1 jadi 2A kurang 3, tambah A 3A kurang 3, tambah A tambah 1 4A kurang 2, tambah A tambah 2 jadi 5A kurang 2 tambah 2 kan jadi 0 ya, jadi 5A. Sehingga kita kalau jumlahkan semuanya berarti 5A sama dengan 55 gitu kan ya. Karena kelas 7 pun sudah belajar tentang tentang persamaan linear satu variabel dan cara mencari penyelesaiannya. Berarti kita dapat A-nya itu adalah dengan cara membagi 5 oleh 5 dan 55 oleh 5. Sehingga A sama dengan 55 dibagi 5 gitu ya. Diperoleh berapa A-nya? A sama dengan 11. Berarti kalau gitu untuk jumlah bilangan terkecil dan terbesar gimana? A min 2 ditambah A plus 2 jadi 2A ya. Jadi 2A sama dengan 2 kali 11. Hasilnya 22. Gitu ya, bisa dipahami? Nah, sekarang yang kedua ini. Bisa nggak yang ini? Bilangan berikut yang habis dibagi 9. Perlu kalian ketahui, bilangan yang habis dibagi 9 ini punya ketentuan ya. Ketentuan yang bisa kalian ingat-ingat, bahwa ciri dari bilangan yang habis dibagi 9 adalah apa? Jumlah angka penyusunnya adalah kelipatan 9 gitu ya. Artinya apa? Kalian tinggal nyari di sini yang angka-angka penyusunnya kalau dijumlahkan itu kelipatan 9. Supaya gampang nyarinya, coba ini 2, 3, 5 tambah 5, 10. Berarti lebih 1. Satunya ambil ke sini. 5 tambah 1, 6. Kan 1 tambah 4, 5. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 7, 13. Kalau diambil 9 ada 4 ya. 4 tambah 8, 12. Diambil 9 masih ada 3. 3 tambah 7, 10. Berarti kalau diambil 9 ada 1 tambah 3, 4. Nah, ujungnya 4, bukan kelipatan 9. Berarti ini nggak habis dibagi 9. Yang ini kita cari. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9. Ini udah habis ya dibagi 9. 2 tambah 1 tambah 1, 4. Tambah 2, 6. Tambah 3, 9. Nih ada lebih 1. Berarti ini juga bukan.
Ini 2 tambah 7, 9. 3 tambah 6, 9. 4 tambah 5, 9. 2 tambah 8, 10. Tambah 8 lagi 18. Ada lebihnya 1 ya. Berarti ini juga bukan. Coba yang ini. 1 tambah 6 tambah 2, 9. Oke. 7 tambah 8, 15. Tambah 3, 18. Ini juga kelipatan 9. 6 tambah 2 tambah 1, 9. Berarti ini adalah kelipatan 9. Ya, jadi gitu caranya. Cukup dijumlahkan angka-angkanya sehingga dijumlahkan itu merupakan kelipatan 9 atau enggak ya. Ada cara yang lebih mudah enggak? Cara yang lebih mudahnya gimana? Ditambah-tambahin aja ya, seperti biasa ya. Yang bisa dibagi 9 berarti bisa. Iya, gitu ya. Bisa, ngerti? Ya, lanjut soal berikutnya. Nah, ini. Membentuk sisi-sisi suatu segitiga yang mana? Gimana ini teorinya? Teorinya harus tahu dulu ya. Ibu tulis dulu nih teorinya. Karena pada prinsipnya kita belajar harus teori dulu supaya tidak ada kesalahan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Di sini teorinya judulnya adalah ketaksamaan segitiga. Ketaksamaan segitiga itu seperti apa? Jika A, B, dan C adalah ukuran sisi segitiga, maka menurut teori ketaksamaan segitiga, A ditambah B lebih dari C. Oke. Yang kedua, B tambah C harus lebih dari A. Dan yang terakhir, A ditambah C harus lebih dari B. Nah, ini harus dipenuhi. Kalau salah satu aja tidak dipenuhi, berarti dia bukan ukuran segitiga. Jadi kita cek di sini. Coba Ibu secara acak ambil nih. 1 tambah 2, 3. Apakah 3 lebih dari 3? Tidak. Berarti dia bukan ukuran segitiga ya yang ini. Ya. 2 tambah 4, 6. Apakah 6 lebih dari 6? Tidak. Berarti ini juga bukan ukuran segitiga. 4 tambah 7, 11. Apakah 11 lebih dari 13? Kurang ya. Berarti ini pun bukan segitiga. Coba cek yang ini. 3 tambah 7, apakah 10 lebih dari 9? Iya. Ya, dari yang kecil ditambah yang kecil lainnya aja udah lebih dari 9, apalagi kalau 3 tambah 9 pasti lebih dari 7 ya. Iya. 7 tambah 9 pasti lebih dari 3 gitu. Ngerti ya? Jadi ini ketiga-tiganya dipenuhi, maka dia merupakan ukuran sisi-sisi suatu segitiga. Lanjut yang ini. Bilangan yang hanya memiliki satu faktor. Ini mah tahu ya. Apa? 1. Kalau 0 faktornya ada berapa? Tak terhingga. 0 dibagi berapapun bisa ya. Habis. Ya kan? Tak terhingga 0 mah ya faktornya. 2 faktornya ada berapa? 1 dan 2. Kalau negatif 1 faktornya ada berapa? Ada 2. Negatif 1 kali 1 ya. Iya. Oke. Lanjut yang ini. Bilangan prima genap terkecil. 2. Ya, gak ada lagi ya. Ini teh terlalu berlebihan istilahnya. Harusnya bilangan prima terkecil 2. Atau bilangan prima yang merupakan bilangan genap 2 jawabannya. Kalau bilangan prima genap terkecil itu double ya. Udah genap terkecil lagi gitu ya. Lebay ini. Oke, jawabannya 2, sepakat ya semuanya. Lanjut yang ini. Barisan bilangan berikut yang termasuk Fibonacci yang mana? Yang 1, 2, 3, 5, 8. Apa ciri dari Fibonacci? Jumlah 2 bilangan sebelumnya sama dengan bilangan itu sendiri. Oke. Jadi susunan suku yang dimaksud itu merupakan jumlah dari 2 suku sebelumnya gitu ya. Jadi bilangan pada suku yang dimaksud merupakan jumlah 2 bilangan suku sebelumnya. Nah, kayak ini misalkan 1 tambah 2 kan bukan 3, berarti yang ini salah. 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, harusnya 5 di sini, ini 4 malah salah ya. 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 5, 8, ini dan seterusnya benar ya. Berarti ini jawabannya. Iya. Oke. Nah, ini bisa nggak? Bisa nggak ini? Apa jawabannya? Jawabannya 3/5.
3/5. Ini caranya gimana? Ada yang tahu? Ini pertama-tama kita harus kuadratkan yang A tambah B dan 6-nya ya. Jadi ini kedua suku dikuadratkan. Diperoleh apa? Jadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan tambah 2AB sama dengan 36. Iya, betul. Jadi ruas kiri A tambah B dikuadratkan, maka akan sama dengan kalau ruas kanan pun dikuadratkan. Ya. Sehingga ruas kiri jadi apa tadi? Ini tambah ini tambah 2AB gitu ya. Sama dengan 36. Nah, ini kan A kuadrat. Yang ini B kuadrat. Ini nanti di share ya sama Ibu PowerPoint-nya, jadi kalian bisa belajar sendiri nantinya. Nah, Ibu sengaja yang 2AB-nya, yang suku mengandung 2AB-nya dipisahkan dari A kuadrat tambah B kuadrat supaya terlihat bahwa A kuadrat tambah B kuadrat ini bisa diganti oleh 16 ya. Iya. Oke. Jadi sekarang ini kita ganti jadi 16 ditambah 2AB itu sama dengan 36. Sehingga 2AB-nya jadi apa? 2AB sama dengan 36 dikurang 2. Nah, berapa tuh? Langsung aja. Jadi 20. 20. Jadi AB-nya berapa? 10. Jadi kita punya ini ya. AB sama dengan 10. Setelah AB-nya ketemu, kita jabarkan yang ini, yang ingin dicari. Kan yang kita ingin cari itu adalah 1/A ditambah 1/B. Nah, ini kalau disamakan penyebutnya jadi apa? Jadi B. Ya, penyebutnya jadi AB ya. Nah, ditambah. Betul kan? Yang penyebut ini jadi AB. Karena KPK dari A dan B adalah AB. Ya. Sekarang untuk penyebut yang di sini, AB dibagi A kali 1 jadi berapa? Jadi B, betul? Yang ini AB dibagi B berarti A kali 1 A. Nah, sehingga ini kalau dijumlahkan jadi apa? Sama dengan dibikin gini. Disatukan ya penyebutnya. Jadi AB gini. Nah, pembilangnya juga digabungkan. Kan B tambah A itu sama aja dengan A tambah B ya. Nah, kita tulis seperti ini. Ini sama dengan jadi apa? Itu jadi 6/10. Iya, 6/10. Pinter. Teteh Ratu pinter ya, sama Teh Neng. Jadi A tambah B-nya ganti oleh 6, yang ini ya. Kemudian A kali B-nya yang tadi kita cari yang ini, 10. Maka ini sama aja dengan apa? Sama dengan, sederhanakan jadi 3/5. Adik-adik ngerti nggak semuanya? Ngerti ya? Oke. Mudah-mudahan semuanya ngerti. Ya, itu ya. Untuk soal ini kita lanjutkan yang berikutnya. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang kuning ya? Lanjut, yang ini. Ini bilangan tidak habis dibagi oleh, nah, 9. betul, jawabannya 9, tapi Ibu ingin membagi teorinya. Atau Teh Ratu bisa sebutin teorinya apa aja. Jadi ciri-ciri bilangan habis dibagi. Nah, pertama, bilangan habis dibagi 4 ya. Kalau bilangan habis dibagi 4 itu cirinya apa? 2 angka bilangan itu ya, 2 angka terakhirnya habis dibagi 4. Ya, 2 angka terakhir habis dibagi 4. Maksudnya gini, 32 ini habis nggak dibagi 4? Halo? Ya, jadi kita yang kita lihat kan ini panjang banget nih bilangannya. Yang kita lihat 2 angka terakhirnya ini.
32 kan habis dibagi 4, berarti dia habis dibagi 4. Yang kita ingin cari kan yang tidaknya ya, yang tidak habisnya. Nah, kemudian selain 4, 8. Bagaimana ciri bilangan habis dibagi 8? Bilangan habis dibagi 8 jika 3 angka terakhir ini mah. Angka terakhir ya. Iya. Jadi 3 angka terakhir Bisa dibagi habis dibagi 8. 8. Itu ciri suatu bilangan habis dibagi 8. Yang kita lihat sekarang 432. 432 dibagi 8. 43-nya dibagi 8, 5 kali 8, 40, berarti sisa 3. 32-nya dibagi 8, 4. Jadi habis ya, betul nggak? Iya. Oke, dia habis dibagi 8. Nah, yang terakhir yang 6. Jangan dulu yang 9 ya, kita coba yang 6. Gimana nyari tahu kalau yang dibagi 9 mah tadi tahu ya caranya. Bilangan habis dibagi 6. Gimana tuh? Kan 6 tahu nggak? 6 itu kan apa? Hasan mau nanya. Kepencet, oke. Kirain mau nanya. Kan 6 itu adalah 2 kali 3. Jadi kalau bilangan habis dibagi 6, berarti si bilangan itu tuh harus habis dibagi 2 dan harus habis dibagi 3. Jadi ada 2 ciri di sini. Karena dia habis dibagi 2, dan habis dibagi 3. Nah, kalau habis dibagi 2 cirinya apa? Bilangan satuannya harus bilangan genap ya. Jadi angka satuannya genap. Itu kalau habis dibagi 2. Nah, kalau habis dibagi 3 apa? Semua angkanya bisa dibagi. Jumlah angka penyusunnya harus kelipatan 3. Gitu ya, jadi cirinya gitu. Kita tinggal lihat ini, kelipatan 3 enggak, karena udah jelas satuannya 2, berarti dia habis dibagi 2. Tinggal kita cek satu lagi, habis nggak dibagi 3. Cek 1 tambah 2, 3, kemudian 4 tambah 3 tambah 2, 9, berarti habis. 1 tambah 2, 3, 4 tambah 3 tambah 2, 9. Oh, berarti dia habis dibagi 3. Ya, artinya dia habis dibagi 2, dibagi 3, artinya dia habis juga dibagi 6. Maka satu-satunya yang mungkin adalah tidak habis dibagi 9. Tadi ciri bilangan habis dibagi 9 apa? Dijumlahkan semua angkanya. Ya, Bisa habis dibagi 9. bilangan habis dibagi 9 jika jumlah angka penyusunnya merupakan kelipatan 9 atau habis dibagi 9. Oke. Ini teorinya ya. Jadi satu soal teorinya banyak. Yang penting kalian ngerti teorinya. Jadi soalnya diganti-ganti G bisa gitu ya. Coba selanjutnya ini. Berikut ini yang merupakan triple Pythagoras primitif. Maksudnya primitif di sini dasar atau pokok ya. Yang udah ngerti teorema Pythagoras, insya Allah bisa ini. Triple Pythagoras tuh tahu kan? Iya. Text box. Oke. Langsung aja ibu bikin ininya daftar yang pokok. Triple Pythagoras itu apa sih? Tahu nggak? Triple masih nulisnya Pythagoras. Ini nggak boleh salah nyebut, nggak boleh salah nulis karena nama orang ya. Kan kita juga nama kita kalau orang salah nulisnya suka nggak enak. Kayak Ibu Atin sering ditulis salah oleh orang-orang. Kan nama ibu teh Atin Fathimah pakai H ya, antara T dan I-nya Fathi gitu. Tapi keseringan orang nyebutnya Fatimah gitu ya. Terus terang ibu sebagai pemilik nama ngelihat orang nulis, oh dia belum kenal ibu gitu. Jadi tahu sejauh mana dia mengenal nama ibu. Nanti kalau kalian menulis nama ibu salah berarti kalian nggak terlalu tahu nama ibu.
Oke, triple Pitagoras itu apa? Kelompok 3 bilangan yang memenuhi dalil Pitagoras gitu ya. Pitagoras. Apa itu dalil Pitagoras? Maksud dalil Pitagoras apa? Tahu nggak? Siapa yang bisa nyebutin teorinya atau dalilnya? Sisi terpanjang sama dengan Nah, dalil Pitagoras itu khusus untuk apa teh Ratu? Untuk segitiga siku-siku ya. Jadi pada sembarang segitiga siku-siku apa? panjangnya sama dengan Pada sembarang segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat ya, kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat yang lainnya. kuadrat dua sisi lainnya. Gitu ya bunyinya. Jadi kalau C paling panjang nih sisinya A, B, dan C. Jadi sisi segitiganya itu misalkan A, B, dan C, dengan C paling panjang gitu ya, merupakan sisi terpanjang. Maka apa? C kuadrat gitu ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Betul. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat Kuadrat tambah tambah B kuadrat. B kuadrat. Sebenarnya ini dari mana sih Teh Ratu ada teori ini? Asal mulanya Pitagoras itu melihat dari sisi segitiganya ya. Jadi dia membuat apa katanya? Membuat itu teh apa? Bener 2 ya? Dia membuat apa? Persegi. Iya, persegi. Ya, membuat persegi di masing-masing sisi. Sisi iya. Nah, oke. Karena dia membuat persegi di masing-masing sisi segitiga, ternyata di persegi di sisi terpanjangnya itu di sini di sisi miringnya, luasnya itu sama dengan luas persegi yang di sisi siku-siku ditambah luas persegi di sisi siku satunya lagi. Sehingga timbullah seperti ini. C kuadrat itu kan luas persegi yang sisinya C sama dengan luas persegi yang sisinya A ditambah luas persegi yang sisinya B. Tuh. Oke, jadi triplenya yang primitif itu apa aja? Tadi mau ke sana. 3, 4, 5. Oke, ya kita daftarkan ya biar sekalian. Ya, Ibu. Triple Pitagoras. Oke, 1 apa? 3, 4, 5. 3, 4, 5. Apalagi? 5, 12, 13. Apalagi? 7, 24, 25 nih adik-adik mungkin bingung ya yang belum tahu. Tapi jangan khawatir, nanti juga bakal ngerti. Setelah 7 apa? 8, 15, 17. Selanjutnya lagi setelah 8, 9, 40, 41. Oke, lanjut apa lagi? 11, 11, 35. 60 ya, sorry. 11 mah 60, 61 ya. Lanjut 12, 35, 37. Terakhir deh, satu lagi weh. Apa? 20, 21, 29. Nah, ini ya yang wajib dihafal ya. Coba di antara yang disuruh kalian jawab, yang mana yang ada di antara triple ini? 7, 24, 25. Ini ya, 7, 24, 25. Gimana yang lain? Ngerti nggak? Ngerti ya. Bagi yang belum ngerti jangan khawatir karena nanti ini PowerPoint-nya akan Ibu share, ada teori-teorinya, kalian bisa baca sendiri, simak lagi ya setelah kaliannya punya waktu luang tentunya. Lanjut yang ini gimana jawabannya? Berapa jawabannya? 5,
5. Kenapa? Karena 1 dipangkatkan berapapun 1. Ya kan? Ini 1, 1, 1, 1, 1. Tinggal 1 ditambah-tambahkan ada 5. Berarti 5 jawabannya. Ya udah, ini lewat aja ya, langsung ke sini. Banyak faktor positif. Nah, ini sudah dibahas di pertemuan kita sebelum ini. Banyak faktor positif itu gimana? Masih ingat nggak? Jadi kita ubah 2020 itu menjadi faktorisasi primanya. Ya kan? Coba jadi apa? 2020 sama dengan simbol 2 pangkat 2 ya. Terus kali 5 kali 101 ya? Bisa salah. Ya kalau udah yang udah mengerjakan pasti tahu. Pasti sama dengan ibu jawabannya. Tanda kali teh mana? Ingat ya, kalau biasa kita menggunakan tanda X itu salah. Harusnya ini tanda kali itu ya yang ada di equation. Kali 5 kali lagi 101 ya. Nah, kemudian teori berikutnya apa setelah ini? Bahwa banyak faktor positif sama dengan perkalian pangkat-pangkatnya yang ditambahin 1 ya. Jadi pertama 2 tambah 1 kali, nah 5 kan pangkatnya 1. Berarti 1 ditambah 1 kali 101 pangkatnya 1. Berarti 1 juga ditambah 1. Ini yang dimaksud ya. Sehingga hasilnya 3 kalinya ku titik wae meh gampang, kali 2 kali 2. Berapa tuh? Sama dengan 12. Bisa dipahami ini? Ya, ini bisa kalian tonton lagi video meeting kita yang sebelumnya yang ada di YouTube Ibu ya. Jangan lupa subscribe, like, share. Oke, lanjut. 2 bilangan asli berjumlah 41. Bilangan yang besar dibagi bilangan yang kecil didapat hasil baginya 9 dan bersisa 1. Hasil kali bilangan yang besar dengan selisih kedua bilangannya adalah berapa jawabannya? Kalau jawabannya ini 1221. Karena bilangan yang paling kecilnya 4, bilangan paling besarnya teh berarti 37 ya. Nanti ini dibahasnya di sesi berikutnya karena harus ada coret-coret. Atau kita sekali-kali kita langsung adain tatap muka yuk, kapan yuk? Kapan aja. Ya, salah satunya ngebahas ini. Jadi ini tolong dicatat soalnya. Ya, tolong nanti kan di-share di WA group McD ya, di WA group Mat Klub Duga. Nah, nanti ingat-ingat soal ini mau dibahas sama ibu di kelas gitu. Kalau kita meeting ya, jadi diingatkan, ibu mah suka lupa. Lanjut yang ini. Berikut ini yang termasuk bilangan palindrom. Nah, ini mah bager soalnya ngasih definisi dari palindrom itu apa? Dibaca dari depan maupun belakang bernilai sama, artinya dia simetris ya bilangannya. Jadi kalau ujungnya 1 berarti ujung satuannya pun 1. Ya kan? Kalau yang susunan keduanya dari kiri 5, maka susunan yang kedua dari kanan pun harus 5 dan seterusnya. Nah, di sini coba kita lihat mana yang simetris ini. 6 dengan 1 enggak. 1 dengan 0 enggak. 1 dengan 1. Nah, ini mungkin. Oh, dan ini 1 dengan 5 enggak ya, pasti ini jawabannya. Lihat, 1 1 2 2 3 3 dan tengah-tengahnya 4. Ya. Itu. Jadi ini mah gampang, tinggal dibaca aja ini nih definisi dari palindrom itu apa. Nah, suatu saat bisa jadi kalian menemukan soal tanpa diberikan definisi palindromnya apa. Bisa jadi cuman berikut ini yang termasuk bilangan palindrom adalah, nah, berarti kan harus tahu ya.
Nah, harus kenal dulu apa itu palindrom dari sekarang. Lanjut yang ini, gampang banget ini ya. 0 ya. 0 bukan? Karena ini 2019 dikurangi 2019, 0. 0 kali berapapun hasilnya 0. Lanjut, yang ini jawabannya apa? 32, kenapa? Galih mau nanya apa, Galih? Galih Musyaifa. Oh enggak, kepijit ya. Oke, anak-anak di sini sering kali kita itu menjawabnya terkecoh dengan bilangan paling besar. 6 kali 5 30 katanya gitu ya. Padahal yang dicari bukan bilangan mana yang paling besar, tapi nilai maksimum dari hasil kalinya. Kan kalau perkalian mah bisa positif kali positif, kalau supaya maksimum itu bisa negatif kali negatif karena hasilnya pasti positif juga, bener gak? Iya, benar. Nah, di sini kalau positif kali positifnya 6 kali 5 yang paling besar, kalau negatif kali negatifnya negatif 8 kali negatif 4. Ya kan? Sama-sama positif kan hasilnya, tapi yang ini lebih besar nilainya yaitu 32. Masih ada? Bilangan prima terbesar yang lebih kecil dari 100 yang mana? 97. Oke, karena 91 kelipatan 7 ya. Ini kelipatan 9 dan kelipatan 3. Ini kelipatan 3. Lanjut yang ini. Genap. Ah, nggak usah dibahas, ini mah biasa ya. Lanjut. Fibonacci siapa sih? Oke, ada di buku paket kelas 7 ya? Di buku paket kelas 7 apa kelas 8 kalau nggak salah. Leonardo da Vinci ini. Lanjut. Nih. Gimana cara ini? Negatif 1000 10. Jadi caranya ini dipasang-pasangkan ya. 1 tambah 2, 1 kurang 2-nya negatif 1. 3 kurang 4-nya negatif 1. 5 kurang 6 negatif 1. Setiap satu pasang yang berdekatan itu negatif 1 jumlahnya. Hingga terakhir 2019 dikurangi 2020 pun negatif 1. Ada berapa pasang tinggal dibagi oleh 2. Kan sepasang itu ada 2 bilangan. Bilangan terbesarnya 2020. 2020 dibagi 2 itu adalah 1010. 1010 pasang berarti kan? Tinggal dikalikan negatif 1. Maka hasilnya adalah negatif 1010 ya. Paham ini? Dan habis. Ini soal terakhir. Oke, stop sharing. Kita bahas kesimpulan dari pertemuan kali ini. Maaf jika yang kurang tertarik dengan matematika itu dengan sendirinya tereliminasi dari grup Mat Club Duga ya. Banyak yang mengundurkan diri, ada yang bilang, ada yang enggak. Tapi yang bilang juga banyak ya, dengan sopannya mengatakan alasannya apa. Ibu hargai karena memang tidak ada paksaan untuk ikut ekskul ini, murni keinginan dari para peserta ya. Jadi Galih masuk ke sini itu benar-benar maunya Galih, memang gabung. Alia pun sama, Fatia pun sama. Jadi nggak ada paksaan dari pihak manapun. Ya, semua murni keinginan sendiri. Jadi ketika ada bentrok dengan jadwal lain yang mungkin lebih urgent, lebih penting buat dirinya gitu kan, ibu juga nggak bisa menahan, disilahkan aja. Kalau kalian misalkan ada juga ke depannya ada yang ingin meninggalkan Mat Club Duga untuk gabung di klub yang lain, silahkan. Hanya bagi yang masih bertahan, kalian ini berarti termasuk yang kalau di dalam teori evolusi berarti yang kuat menjawab tantangan zaman gitu ya, kuat dalam seleksi alam gitu kan. Jadi kalian masih belum tereliminasi, dan mudah-mudahan ini sampai akhir, sampai kalian bisa mendapatkan sesuatu dari
pertemuan kita dari waktu ke waktu ya. Ibu juga mohon maaf apabila dalam memberikan materi kurang begitu greget, tidak sesuai dengan yang ekspektasi kalian gitu. Ya, karena memang pada dasarnya juga ibu sama seperti kalian, masih belajar ya, masih belajar memperbaiki diri, meningkatkan kemampuan, mengupgrade dari waktu ke waktu gitu ya. Ya, ibu juga sama seperti kalian, senang dengan belajar hal yang baru ya. Makanya lebih enak itu kalau kalian rajin lomba. Lombanya nggak usah dari POSI aja, dari KPM ya, atau dari lomba-lomba yang sifatnya offline juga boleh ya. Nah, kalau menemukan soal yang sulit itu dicatat, share di grup. Bu, aku tadi lomba ada soal ini nih. Nah, kata Ahsan kan kemarin ikut lomba soalnya aduh katanya gitu ya. pakai emot kayak yang aduh susah gitu. Nah, harusnya di screenshot atau di foto soalnya, atau ditulis, kirim ke grup, Bu, aku tadi soal ini nggak bisa, aku ini. Nah, dari situ dengan sendirinya kita akan terpacu ya, karena ini ada soal yang susah nih dihadapi oleh salah satu dari anggota klub. Nah, yang lain akan berpikir, ini gimana ya cara menyelesaikannya gitu. Dan akan mencari-cari dari internet kah, atau dari guru yang lain, dari ibu. Mungkin ibu kalau ibu juga nggak bisa, ibu akan nyari tahu lagi dari teman-teman ibu yang lain, sesama guru matematik ya, yang mungkin lebih jago dari ibu gitu dalam penyelesaian soal-soalnya. Nah, dengan demikian bakal terupgrade ya kemampuan kitanya gitu. Dari waktu ke waktu akan bertambah hal yang baru gitu. Yaitu kalau tidak dilatih dengan lomba-lomba ya akan susah untuk nambahnya gitu ya. Jadi ini teh yang menyalakan kamera hanya 3 orang nih. Yang lainnya enggak. Alia, makasih Alia. Alia ini kelas 7. Iya, Ibu lihat bagus kemampuannya ya. Kemampuan matematisnya lumayan, bisa diasah, bisa lebih bagus lagi ke depannya. Seperti Teh Ratu. Teh Ratu juga dulu dari kelas 7G ya, Teh Ratu ya. Teh Rista dari kelas 7I. Kalau Rafdi ada nggak? Rafdi enggak kayaknya. Ini ada Rafdi nih. Halo Rafdi. Semoga sukses ya semuanya yang di bidang masing-masing, nggak cuma di matematik tapi di bidang yang lain pun kalian menunjukkan performa yang hebat, yang membanggakan. Kita tutup. Terima kasih ya semuanya. Teh Ratu makasih. Reki makasih. Oke. Bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Makasih Bu. Sama-sama. Ini nanti sama Ibu di-share ya di biasa di channel Ibu.